Yang membingungkan yang keempat, Rasulullah berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Nah, gambaran yang disajikan seolah-olah Allah punya tempat. Apakah, mohon maaf, bukan ini sekadar ilusi saja? Apa pertemuan mereka bertatapan begini sambil ngopi? Dan memang Sidratul Muntaha itu ada tempat gitu loh. Kita harus belajar, jangan juga kita prinsipnya yang saya maksudkan menyalahkan. Saya kan perlu menelusuri itu. Sosok atau seperti apa? Jadi jangan salahkan juga kalau ada orang mengatakan Allah itu bersemayam di aras. Iya kan? Seperti itu gitu. Sidratul Muntaha itu. Secara bahasa kita pahami Sidratul Muntaha itu terdiri dari dua suku kata. Sidrah, kesadaran, muntaha, tertinggi. Kalau kita bawa ke kajian kita, maaf kalau udah bisa ini dipahami. Kalau begitu Sidratul Muntaha itu di luar diri kita atau di dalam ini? Ya, sebagai mukaddimah ada 3 alasan andaikan kita nanti umur kita tiba di Ramadan. Karena hari ini dia ada Rajab, Syaban, Ramadan. Maka persiapannya itu harus matang. Andaikan sampai umur kita di Ramadan, kenapa begitu? Karena Rasulullah pun kalau di bulan Rajab doa itu nggak pernah tinggal di sholat 5 waktu. Kita contoh itu ya, Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa Sya'ban wa balligh fi Ramadan. Tambah lagi wahashil maqsudana. Ya Allah, berilah kami keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di Ramadan dan membawa hasil sebagaimana yang kita maksudkan. Maka ketika kita nanti sampai di bulan Ramadan, alasannya saya katakan 3. Pertama, alasannya karena dosa kita banyak. Maka Allah siapkan Ramadan itu bulan maghfirah. Yang kedua, karena sedikitnya amal kita. Maka Ramadan menjawab itu, mudha'af, dilipat gandakan. Kemudian akan sampai umur kita di Ramadan tahun ini, saya berharap disampaikan Allah kita di Ramadan tahun ini. Sekali lagi Allah amin ya rabbal alamin. Alasan yang ketiga, saya ulangi lagi, adalah Allah ingin menguji kita saja. Kita mau jadi ahli taat atau ahli maksiat. Kalau orang ahli taat itu per detik waktu di Ramadan itu tidak dia sia-siakan. Dia mentaatkan semaksimal mungkin. Maka bagi kita yang mengaji, kalau diizinkan Allah kita tetap mengaji, tapi dari zuhur ke asar. Kita duduk-duduk, kalau perlu bikin kopi ya Pak Ramadi kita buat, ya kan? Mungkin kawan-kawan mau bawa rujak, itu candanya. Ya tetap kita laksanakan itu. Dan disitulah kita menghadirkan kaji-kaji kita selama Ramadan itu.
Jadi jangan sampai di mulut mengatakan nawaitu sawma ghadin, di ujungnya lillahi ta'ala. Cuma dalam bentuk lafaz saja. Tapi lillahi ta'ala itu serahkan, bukan kita yang puasa. Itu yang puasa. Gitu dia ya. Itu pengantar. Tapi dekati Ramadan nanti baru kita ulas betul-betul. Baik, jemaah dimuliakan Allah, yang saya tahu ya, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, di bulan Rajab. Sebenarnya tanggal dan bulan itu mengandung makna spiritual, mana tauhid. Kita lihat dulu dari tanggal 27 Rajab. Nah, satu ini ya. Jadi 27 itu maknanya, dua itu, angka duanya, itu maknanya Allah dan Rasul. Sedangkan 7 itu, itulah sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu dari tanggal. Dari bulan Rajab itu, tulisan Arabnya, Rajab itu kalau ditulis ro, alif, jimba. Itu artinya inilah aktor peristiwa Isra Mi'raj itu. Ro-nya Rasul, alifnya Allah, jimba itu Jibril. Dapat ya? Itu dari tanggal terjadinya. Tanggal 27 Rajab. Saya rasa belum ada yang menyangka itu. Mungkin 20 berapa gitu. Maka sungguh indah kenapa Allah menetapkan peristiwa tanggal itu dan bulan itu. Kenapa enggak di bulan lain gitu lah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bisalah kita sekali lagi menangkap dua itu Allah Rasul, 7 itu sifat ma'ani. Kalau menurut ilmu syariat yang sering kita dengar bicara Isra Mi'raj itu, katanya itu dilatar belakangi tahun duka cita karena meninggalnya istri dan paman beliau. Beliau itu maksud, mohon maaf, Rasulullah gitu. Kata cerita itu karena Rasulullah bersedih, disebutlah tahun itu tahun duka cita, maka Allah ingin menghibur, kata dia begitu. Katanya, kok kata dia, katanya menghibur, diperjalankanlah dia. Kalau kayak gitu ceritanya, berarti Nabi itu bisa stres rupanya ya. Gitu ya, karena dia harus diperjalankan, dibawa jalan-jalan, kan kayak anak kecil itu. Kira-kira gitu loh, itu kan analisis. Kira-kira sampai pernyataan begitu dan itu sudah diperdengarkan kepada umat ini, maka wajar saja kalau kami di Asahan itu orang menangis itu sampai gaya bersinandung, dia meratap bukan sinandung. Oh ya mak, kata dia, kenapa lo cepat kali ya mak pulang? Ya kan tinggal sebulan lagi mak aku hendak kawin, gitu-gitu, ngadu ya gitu. Ada penyesalan kan? Apakah Rasulullah begitu? Meninggal istri paman yang dia cintai, yang dikatakan dia diajak Isra Mi'raj jalan-jalan, linuriyahu, pakai ayat lagi, untuk memperlihatkan kebesaran Allah. Nah, kalau saya pribadi kurang setuju gitu loh. Tapi kalau saya misalnya
dicoba Allah menangis, ya wajar lah begitu ya. Nah itu dipertanyakan. Kemudian apa lagi? Coba kita lihat dulu ya. Yang sering disenandungkan itu bahwa Rasulullah itu mau berangkat menuju Allah itu kan di bedah ya. Kira-kira sampai situ apa betul memang hati Rasulullah itu kotor? Nah ini banyak yang kita harus kritik. Karena kalau saya ngomong tegas, nggak dibikin Isra Mi'raj peringatan. Saya bukan kalimat ini melarang memperingati ya. Saya bukan orang salafi, larang-larang ya kan, mengharam-haramkan. Nah artinya apa? Dari bulan tahun ke tahun itu yang diperdengarkan dengan cara itu menjadi dasar hukum, menjadi contoh. Kalau mau ketemu Allah, bersihkan hati. Kalau kita, untuk kita saya sepakat. Nah, nanti tolong luruskan ya. Ini kita diskusi. Iya kan? Apalagi yang sering kita perdengarkan bahwa perintah sholat itu 50 rakaat. Terjadi negosiasi. Nabi Musa bilang, ya Muhammad, udahlah kau naik lagi jumpa Tuhan. Kan gitu ceritanya kan? Enggak kan bisa umatmu itu. Umat kaum umurnya pendek, badannya kecil, pemalas lagi, kira-kira begitu. Iya kan? Minta mohon diskon. Yuk, berarti rupanya diskon-diskon itu udah terjadi rupanya sejak dulu. Iya kan? Maka kalau ada aliran sekarang ini berani buat diskon tak sholat, aku rasa ada. Dan itu sudah ada memang, cuma tak terkoordinir masing-masing sifatnya kan. Yang membingungkan yang keempat, Rasulullah berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Nah gambaran yang disajikan seolah-olah Allah punya tempat. Apakah, mohon maaf, bukan ini sekadar ilusi saja? Apa pertemuan mereka bertatapan begini sambil ngopi? Dan memang Sidratul Muntaha itu ada tempat gitu loh. Kita harus belajar, jangan juga kita prinsipnya yang saya maksudkan menyalahkan. Saya kan perlu menelusuri itu. Sosok atau seperti apa? Jadi jangan salahkan juga kalau ada orang mengatakan Allah itu bersemayam di aras. Iya kan? Ya. Seperti itu gitu. Sidratul Muntaha itu. Secara bahasa kita pahami Sidratul Muntaha itu terdiri dari dua suku kata. Sidrah, kesadaran, muntaha tertinggi. Kalau kita bawa ke kajian kita, maaf kalau udah bisa ini dipahami. Kalau begitu Sidratul Muntaha itu di luar diri kita atau di dalam ini? Itu dulu. Ketika kita menyadari seperti kita awal tadi, nah kesadaran ketuhanan ini, itulah Sidratul Muntaha itu. Bisa dipaham itu kan? Ini saya lempar-lempar aja dulu. Nah, seperti itu. Jadi jangan kawan-kawan lagi merasa diri ini hina. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Itu mukadimah juga. Bicara kita tentang Isra Mi'raj, ini kita meninjau dari hakikat, pasti ada perbedaan, tapi sesungguhnya ada persamaan. Inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu atau outputnya itu adalah perintah sholat kan? Isra Mi'raj.
Isra perjalanan di bumi, itu syariat, itu fikih. Mi'raj itu naik, ya, naik ke langit gitu dia. Jadi kalau para Ahmadi jalan dari Laut Dendang kemari itu namanya Bang Isra, perjalanan di bumi. Itu saya katakan fikih atau syariat. Mi'raj itu perjalanan spiritual. Makanya saya pun bodoh juga. Kenapa Rasulullah itu setahun sekali ya? 27 Rajab aja dia ketemu Allah Mi'raj. Kita yang keroco-keroco gini dengan menyadari kaji itu tiap hari gitu ya, kira-kira begitu kan. Nah, ini kita paparkan dulu. Jadi sholat, yuk kita lihat dulu. Sholat itu kan ada 4 macam. Ada sholat dalam pengertian syariat atau fikih. Ada sholat dalam pengertian as-sholatu li zikri. Yang ketiga as-sholatu mi'rajul mu'minin. Yang keempat as-sholatu daimun. Nah ini dia. Bagaimana pengertian sholat menurut ilmu fikih? Ini memang harus kita pahami supaya jangan ada debat lagi, ya, saling menyalahkan gitu. Secara fikih, sholat itu secara bahasa bima'na ad-du'a. Sholat itu artinya doa. Tapi kalau secara istilah, beberapa ucapan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itulah dia. Kalau kita mengambil definisinya, tentu sholat itu beberapa ucapan dan perbuatan. Ada berdiri, ruku, sujud, duduk. 4 itu kan. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Duduk, sujud, berdiri. Ya kan, ruku, berdiri. Beberapa perbuatan itu. Kalau beberapa ucapan, ya itu dia bacaan kan. Maka di situ terhimpunlah menjadi rukun 13. Ya kan? Nah, diantaranya itu berdiri, benar, bertakbir, kan gitu-gitu. Ya kan, baca Fatihah. Nah, rukun 13 lah ya, udah paham lah kita itu. Udah umur segini kita masa rukun 13 enggak tahu. Malu juga didengar anak cucu ya kan. Nah itulah sholat menurut arti dan pengertian menurut ilmu fikih. Ya, yang kedua as-sholatu li zikri. Sholat itu mengingat Allah. Iya kan? Nah, kalau ini didalami, di mana bisa mungkin kita ingat kepada sesuatu yang tidak kita kenal. Ya, kita ini udah hal yang sering kali kita dengar kalimat ini. Kita sebut nenek, kakek kita, uyut kita yang sudah meninggal, yang kita pernah jumpa. Hari ini mereka sudah nggak ada, kita sebut nama mereka. Saya pastikan kita terbayang di memori kita, ya kan? Kita sebut namanya, ataulah kita kalau kakek itu dulu ada teh lalatnya, ya kan gitu kira-kira. Kenapa begitu? Karena kita kenal. Maka sebaliknya, orang yang masuk kepada waqimus sholati li zikri itu dia wajib bermakrifat kepada Allah, wajib dia mengenal dulu, ya, baru dia bisa ingat, gitu dia ceritanya. Maka bicara ancamannya la yuqbalul ibadah hatta bi ma'rifatil ma'bud. Tidak akan diterima Allah ya ibadah apapun
yang kita lakukan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Karena dicurigai dia ketika mengingat Allah itu, dia mengingat Tuhan yang dia ciptakan, bukan mengingat Tuhan yang menciptakan. Nah, seperti itu. Maka kawan-kawan sekalian, jangan pernah kita mimpi kalau kita yang mengenal Allah. Apalagi kita sudah memahami diri kita, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basyirun wala mutakallimun. Kita lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, pekabut, bisu. Itu dikatakan Rasulullah, man arafa nafsahu bil mauti bil panai. Sampai mengenal dirinya, dia itu mati, dia itu panah, nggak ada. Nah itu. Jadi kalau kita nggak ada, di mana mungkin Allah memperkenalkan kita mengenal dia, kan? Ini dicamkan ini. Ini udah 2026. Pemahamannya jangan kayak kemarin lagi, weh. Iya kan? Kalau begitu faktanya apa? Itulah dia mana arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan. Artinya apa? Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu secara hakikatnya. Bagaimana dia memperkenalkannya? Ketika dia katakan di surah Al-Jariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan akulah di dalam diri kamu itu. Nah, di sini orang gamang kalau bicara tauhid. Iya kan? Kalau kita tidak ada, maka kita ini sesungguhnya adalah mazhar Allah. Itu tauhid. Cuma kalimat ini untuk di dalam. Cuma kalau aku nyampein main dalam semua kita, wah, ramai orang nonton di luar. Tengok orang kita diam, tapi ngangguk-ngangguk gitu. Saya rasa yang banyak angguknya saya lah kan. Saya bercakap. Berani mengambil satu khulasah di situ, kesimpulan. Kalau kita ini nggak ada. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui sifatnya. Maka diri kita ini sesungguhnya adalah sifat Allah. Selesai. Al-insanu sirri wa ana sirru wa sirri sifat wa sifatilah ghairi. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia, rahasia diriku. Itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada yang lain. Itu adalah aku. Engkau wujud di dalam kudratku, engkau wujud di dalam iradatku, engkau wujud di dalam ilmuku, engkau wujud di dalam hayatku, engkau wujud di dalam samaku, engkau wujud di dalam basarku, engkau wujud di dalam kalamku. La ilaha illallah. Tiada yang berkudrat terkecuali Allah, tiada yang berkehendak terkecuali Allah, tiada yang mengetahui terkecuali Allah, tiada yang hidup terkecuali Allah, tiada yang mendengar terkecuali Allah, tiada yang melihat terkecuali Allah, tiada yang berkata-kata terkecuali Allah. Itulah dia kalimat la ilaha illa Allah. Nah, jadi ketika kita masuk memahami pengertian sholat menurut tariqat, ingat kepada Allah, maka tak dapat dikatakan seseorang itu tariqat. Tariqat itu artinya jalan menuju Allah kalau dia sendiri tidak kenal
Siapa dirinya siapa? Allah. Paham dia? Nah, ini kita cerita intisari sholat dulu. Baru kita nanti kalau cerita lanjut Mi'raj, kita lanjutkan. Nah, gimana yang dimuliakan oleh Allah? Minimal kita tidaklah bermaksud meninggalkan syariat. Ya, minimal makom kita di minimal di thariqat itu, di ma'rifat yang begitu, itu minimal. Itu dia. As-salatu wa aqimus salata li zikri. Mengingat Allah. Jadi memang terasa aneh lah kalau orang sholat tidak hadir hatinya kepada Allah. Yang dikatakan ibadah yang sesungguhnya itu adalah apabila dua gabungan kata ada di situ. Apa itu gabungan kata itu? Ada ritual, mesti ada spiritual. Ya kan, kalau hanya ritual saja itu tadilah Pak. Kita ini udah capek loh puasa lalakum tatakun, lalakum tatakun. Ya kan? Lalakum tatakun. Habis puasa balik kita ke habitat. Ya kan? Mana lalakumnya, tatakunnya? Kalau sudah pelaku salah, hasilnya pasti salah. Maka ada rumus logika, kalau sesuatu berasal dari yang salah, maka hasil ke belakang salah. Nah, tuh sholat secara thariqat. Kemudian kalau pengertian sholat secara hakikat, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mesti berjumpa dengan Allah. Cuma kita jangan salah memahami, berjumpa Allah itu ketemu zatnya. Tidak akan. Karena Rasulullah kasih ingat kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi jatillah. Pikirkan apa yang dijadikan Allah, diciptakan Allah, tapi jangan kamu memikirkan zat Allah. Diri kita ini jadikan enggak? Jadikan. Itulah dipikirkan kata Allah, kata Rasulullah. Kita bukan mencari zat. Ya, jangan mimpi. Ya Allah, ketika kita membaca firman Allah, man kana haji a'ma fahuwal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Siapa buta di dunia ini dia tidak mengenal Allah, maka di akhirat pun dia buta, tak mengenal Allah. Bayangkan jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika ruh keluar dari jasad ini, dia tidak tahu kemana dia harus pulang. Maka di akhir ayat itu adallu sabila, dia adalah orang yang tersesat. Maka saya ingin katakan, janganlah kita termasuk golongan orang yang mati nekat. Maksud mati nekat itu gimana? Tak mengenal tempat pulang, gitu loh. Saya merasakan itu. Saya gelombang emosionalnya berbeda ketika peristiwa kami sama Pak Rahmadi dicoba Allah. Beliau aman, ada yang dikenal ya, teleponnya keponaannya. Ya kan, polwan pula ada yang batu. Aku siapa mau telepon? Saya izin Pak Rahmadi, itu pikir sama saya. Ya Allah, beginilah nanti kali ini. Gue pikir di akhirat. Iya kan? Nah, mudah-mudahan keluarga di sana itu Pak Rahmadi mendapat kebaikan dari Allah. Doa saya begitu. Iya kan? Itu surah Al-Isra ayat 72 itu. Jadi untuk kembali kepada Allah itu bukan nanti. Termasuk pertanyaan marabbuka nanti mau dijawab, enggak. Dari sekarang jawab itu. Kira-kira Pak, Bapak yakin tidak sesudah memahami kaji ini kalau mati nanti memastikan pulang sama Allah enggak? Enggak, kita belajar sok pede aja lah. Kira-kira gitu loh. Karena kita disajikan ke ayat innalillahi wa inna, yang datang dia, yang pulang
Dia kalau kita nggak tahu kajinya, gimana innalillahi rajiun? Ya kan, makanya saya katakan tadi, ya mudah-mudahan kita bukanlah termasuk golongan orang wala tamutunna illa wa antum. Setiap Jumat kan sering kali itu khatib membacakan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma ayat itu berlalu begitu saja bagaikan angin, tidak disikapi. Maka golongan kita ini yang sekecil ini, ya tak apa-apa gitu loh. Kita kan kalau bahasa PD-nya kan kita termasuk pilihan nih, gitu. Nah, jadi sholat itu dalam pengertian atau hakikat itu, as-shalatul mi'raj itu senantiasalah kita hadir. Maka lihat Allah itu jangan di luar diri lah, nah, gitulah bahasaku. Ya, karena diri kita ini masyarakat Allah. Mau dijelaskan? Zat Allah di diri kita ini rahasia. Tapi ingat, bukan kita tidak bisa tahu zat Allah itu. Ya kan? Jadi kita koma dulu sampai situ. Melihat perbuatan Allah di diri mana? Batang tubuh. Itulah zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini af'al Tuhan, perbuatan Allah ini. Melihat asma Allah itu di hati, itu zikir tadi. Allah, Allah, Allah. Melihat sifat Allah di diri itu naiknya napas. Maka kita pun dituntut mengesahkan zat, sifat, asma dan af'al. Kalau itulah keberadaannya, zat ada di diri, ada nama, ada perbuatan, ada sifat. Dan itu salah satu cara juga Allah mau memperlihatkan dirinya di luar dirinya. Kalau dia tidak perlihatkan begitu, bagaimana kita bisa mengenal dia? Mustahil kan? Nah, seperti itu dia. Nah, cuma jangan pula begini. Kita lagunya naik turun lah ya. Wajib kita makrifat. Bukan tujuan kaji kita ini mau jadi Tuhan gitu. Nah, ya ingat ya, wajibnya bukan mau jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu sendiri yang mengaku dia Tuhan, siapa yang mau protes? Ya kan? Nah, maka ini persoalan zuk. Ini persoalan rasa. Ini persoalan ketajaman spiritual. Bagi orang yang tidak merasa, belum sampai di situ, dia masih bingung. Tapi bagi hamba-hamba Allah, ya inilah yang tidak bisa diceritakan itu. Ya kalau saya nggak sampai situ belum, masih jauh. Ya yang jelas Allah itu bukanlah gaib. Allah itu nyata. Tapi ingat bukan zatnya. Baik, kita tinggal nomor 3, salat cara hakikat. Mi'rajul mu'minin, mi'raj itu bertemu Allah. Maka lewat gema azan itu, hayalah sholat gitu ya. Sebenarnya kita umat Muhammad ini 5 kali satu hari satu malam diajak untuk mi'raj. Gitu dia. Diingatkan untuk mi'raj, Kemudian yang keempat, memahami sholat itu dari as-sholatu daim. Ini orang makrifat Pak, sholat berkepanjangan. Artinya itulah sholat yang 50 waktu itu. Daim dia, berkekalan dia. Ya, kalau kita ambil sebagai sampel, rasa waktu sholat itu di dalam sholat, itulah rasa dia dalam kehidupan sehari-hari. Kita kira-kira ada nggak gitu ya? Rasa zikir tadi sekarang masih ada nggak? Kalau kita jujur-jujur, ada Ustaz sedikit lagi gitu, kira-kira kan kayak minyak udah mau habis minyaknya. Orang yang sholat daim itu ya nggak usah cerita. Waktu-waktu dia sholat, rasa sholat itu ya, bisa dia rasakan di luar sholat. Sikapnya seperti orang sholat juga. Nah,
Kita kan enggak lah, termasuk saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ternyata luas, dunia ini luas gitu. Iya kan? Mulailah bertingkah, Pak. Nasib. Ya pahami itu, ambil posisi kita, posisi yang mana ibadah kita. Maka keseluruhan itu berjalan bersumber dari makrifat kepada Allah. Kalau nggak makrifat ya nomor satu lah. Salahnya nggak ada nomor separuh ya. Yang satu itu pun Pak Setiawan udah luar biasa itu. Iya kan? Doa, ya bacaan, ruku, sujud. Nah akhirnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Pernah kita ketemu, zamannya aja nggak sama. Nggak mungkin kita pada melihat Rasul salat. Maka lewat ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah itu, ya itulah kehadiran Rasulullah. Ya, tapi kita dituntut memang ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan cari kamulah penghubung. Ya, di diri kamu itu makrifat, itulah penghubung kita dengan Allah, dengan Rasulullah. Nggak makrifat gimana Pak? Iya kan? Nah, makanya saya katakan nanti di akhirat banyak orang kehilangan amal, kelompok besar, lari sana lari sini gitu. Ya, insya Allah kita nanti nengok itu, nggak termasuk di situ. Aminkanlah. Ya kan? Ada yang tanda kita nanti. Kau dari tadi kok jadi dia cerita ikan mencari air. Ya kan? Ini enggak. Bisa pula 5 buku. Tak ada amal catatan. Perasaan dia tiap bulan umroh. Itu yang sering saya katakan. Sampai unta di Arab itu kenal sama dia. Tapi tak ada catatan amal. Umroh itu. Sholatnya pun kosong. Protes sama Tuhan. Jadi jangan pikir di dunia ini aja untuk rasa. Pak Setiawan. Anjur rasa, protes sama Tuhan. Tuhan mana amal ini? Maka jawaban itu apa kata Allah? Dulu kau beramal karena siapa? Kau pinta amal kau dari karena siapa kau beramal? Begitu. Itulah wa adallu sabila itu. Itulah orang tersesat itu. Baru tahu lu kan gitu kan Pak Hayat. Jadi yang Pak Hayat itu misalnya dikata-katain orang ajaran ini itu ya, di situ dia baru tahu nanti. Misal kali aku dulu kata, iya kan. Kalau tahu aku kayak gini gitu. Ikut aku kemarin. Bila perlu kita nggak usah pulang-pulang lagi gitu. Nginap di pondok itu aja kita. Allahu Akbar. Jadi inti Isra Mi'raj itu salat itu. Ingat kawan-kawan sekalian bahwa amal ibadah pertama kali dihisab Allah nanti itu adalah salat. Kalau salat itu baik, baik semua. Kalau tidak ya rusak-rusak semua. Maka tempatkan sekali lagi minimal kita berada pada makna salat di nomor 2. As-shalah apa tadi? Wa aqimus sholata lizik. Salat untuk mengingat. Kalau mengingat syaratnya mesti kenal, mesti jumpa. Awaluddin ma'rifatullah tadi. Aku rasa itu aja lah dulu. Ya pelan-pelan karena kan 4 minggu bulan Rajab, itu pelan-pelan kita kupas. Itu belum inti. Nanti intinya Mi'raj itu yang sesungguhnya dalam pandangan hakikat, ya itu adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Seperti apa bentuk pertemuan itu? Nah itu yang akan kita kaji. Kenapa ini saya gantung? Saya lihat dari mata, udah kayak mata ikan asin. Kan ikan asin itu gitu dia terbuka gitu, tapi merah. Nggak bisa lihat lagi.
Dan memang ngaji itu harus gantung, enak, oh begini. Ini kalau minggu depan nggak datang rugi gitu ya kan? Ya tapi gambaran itu kan tadi bentuk tingkatan ibadah sholat itu ada, ya. Nah seperti itu. Ya sekali lagi, yuk kita pahami betul-betul hakikat sholat itu adalah bertemu Allah, dan efek kepada diri dengan bertemu Allah itu lahirlah dari sholat itu as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukti kita orang yang sholat, bukti kita sudah bermarifat, bertauhid, ya akhlak kita pun mirip akhlak Rasul, ya saling menyayangi, saling mencintai, saling menolong, pokoknya saling semua, ya tidak ada kebencian seperti itu. Tapi kalau kita ngaji hakikat, ngaji tauhid, tapi akhlak kita mirip dengan Firaun, orang curiga juga ya kan. Nauzubillahi min dzalik. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Ghaffar, Ya Ghafurur Rahim, Ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil dahulu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Tempatkanlah ya Allah mereka di tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan segala apa yang Kau perintahkan dan menjauhi segala apa yang Kau larang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, datangkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia ini sebagaimana yang Engkau telah janjikan kepada kami, dan datangkan kebahagiaan kala di akhirat kepada kami ya Allah sebagaimana yang Engkau telah janjikan kepada kami, dan jauhkan kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balligh umurana fi Ramadan wa hasil maqsudana ya Allah wa hasil niyatana wa du'ana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, ya Rabb, banyak sekali dosa yang kami lakukan ya Allah. Ampuni kami karena kasih sayang. Ya Allah, kabulkan doa dan pinta kami ini ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang baik, yang lurus, yang Engkau ridhoi. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.